kita sama-sama menyapa kehadiran beliau tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uri. Hari ini lebih soft ya dengan bing-bingnya ya. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, walaupun agak-agak manfaat dan memberikan Kasusnya masalah yang lagi ngetren gitu. iya, kasusnya kalau yang lagi rame tetap depresi gitu, karena yang ke psikolog pasti depresi gitu. Kemudian masalah permasalahan rumah tangga gitu. Iya. Ada yang bercerai, ada yang selamat gitu. Ada yang selamat maksudnya setelah konsul sadar bahwa oke, kita memutuskan untuk tidak bercerai gitu, itu ada gitu. Dan yang lagi rame memang tetap alhamdulillah Mbak Uri Kaltim ternyata pencari kerjanya lowongannya banyak juga sekali ya. ya. Jadi hari ini juga ada 20 orang peserta gitu. Jadi setiap hari alhamdulillah ada aja gitu. Itu artinya menandakan bahwa perusahaan di Kaltim sudah mulai membaik ya, karena banyak mencari tenaga Sudah baru. tumbuh bangkit dan tangguh ya. Mencoba tangguh gitu di tengah pandemi ini ya. Tentunya kita juga di sini sambil ngos-ngosan sebenarnya pakai masker nih ya Mbak Yulia ya. Betul. Tapi tetap kita akan memberikan contoh yang baik juga bahwasanya harus tetap menggunakan masker dan tetap mentaati protokol kesehatan ya Mbak, insya Allah. Dan kita juga udah divaksin ya Mbak ya. Udah. Alhamdulillah. Oke. Lengkap. Nah, pemirsa di rumah lagi rame ya di media sosial Kota Samarinda, dan sempat hits juga kolom komentarnya ya Mbak Yulia berkaitan dengan mohon maaf nih janda-janda 1542 janda di Kota Samarinda yang menjadi janda karena kasus perceraian, dan itu terdata juga. Nah, kita pengen tahu juga nih sebenarnya apa sih yang menjadi faktor. Kalau informasinya kan faktornya juga karena salah satunya adalah pandemi ya Mbak Yulia. Betul. Dampak dari pandemi selain itu juga ada pihak ketiga dalam sebuah perceraian itu sendiri, dan mungkin juga banyak kasus-kasus atau faktor-faktor yang lain yang kita akan bahas dan ungkap. Ada apa sih dengan dilema perceraian ini? Nah, pemirsa di rumah silahkan yang ingin bertanya-tanya boleh melalui kontak WhatsApp di 0852 50 73 70 11, atau boleh juga melalui live Instagram YouTube Pian TV, dan juga boleh di Biro Psikologi Mata Hati DM silahkan untuk pertanyaan-pertanyaan pemirsa di rumah tentunya. Nah, kita langsung aja bertanya-tanya nih berkaitan dengan data-data. Kalau di Jawa Timur itu ya Mbak Yulia, sekitar Banyak ya. 2.700.000 itu manusia semua ya. Karena memang ini kali Mbak Uri ya, masyarakatnya memang banyak Ya, sana. berdasarkan informasi berita, data juga 2.700.000, dan Samarinda itu terakhir update 1.042. 542. Dan itu kemarin rame, kenapa janda-jandanya aja nih bahas, duda-dudanya enggak gitu Padahal ya. sama ya, kalau ada Padahal sama janda ya. ada duda ya. Nah, itu dia. Tapi kembali lagi ya, pandemi ini juga banyak orang-orang yang ditinggalkan karena COVID sendiri juga salah satunya, dan otomatis juga banyak juga yang di PHK ya Mbak Yulia, dan itu akan berpengaruh dengan perekonomian yang akhirnya mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Silahkan Mbak Yulia, kenapa kita mengangkat tema ini selain kemarin ramai di medsos gitu ya. Wah, ini kayaknya asik nih kita angkat nih karena seru ya betul. dibahas di medsos. Minggu Silahkan. kemarin ya rasanya ya. Benar-benar. Ya, jadi inginnya sih kalau perceraian itu sesuatu yang membuat depresi, sekalipun sudah disiapkan gitu ya, sekalipun sudah disiapkan tetap membuat yang melakukan perceraian itu mengalami depresi gitu ya, karena beberapa sesuatu yang hilang dari kita membuat kita sedih gitu. Nah, itu yang harus kita siapkan. Jadi bercerai memang harus benar-benar karena misalnya karena toxic relationship gitu, karena emang udah nggak bisa dipertahankan lagi. Dari beberapa informasi ini ya, Kementerian Agama karena ekonomi gitu, jadi banyak sekali PHK gitu. Dan rata-rata yang saya temuin kalau di ruang praktek
nggak mau cari kerja Mbak Wuri. Mungkin karena si pria sedang depresi, jadi ketika sudah di PHK udah nggak mau lagi gitu maksudnya cari kerja, atau memang kesempatan nyari kerja bagi laki-laki agak kurang dibanding perempuan ya, karena perempuan lebih luas ya itu gitu. Kemudian menggantungkan pada istri karena stres, kebanyakan melakukan perbuatan yang negatif, minum-minum, narkoba, justru lebih banyak ke negatifnya sehingga membuat para perempuan jadi berpikir untuk meneruskan atau tidak gitu. Kemudian orang ketiga udah pasti karena dibalik ada yang turun, ada yang naik lah, ada up, ada down gitu. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Nah, yang naik ini biasanya mulai menggoda-goda ya seperti itu, jadi akhirnya ada orang ketiga juga gitu. Dan yang banyak kasus memang medsos sih Mbak Wuri, karena lagi jenuh ketemu mantan, jadian lagi dan sebagainya gitu. Ini ada hubungannya dengan penggunaan teknologi atau gadget ya Mbak Yulia ya. Wah, ini juga kita perlu akan bahas nanti di segmen selanjutnya ya. Nah, buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya-tanya silakan saja langsung melalui kontak WhatsApp atau SMS di 085250737011. Diulangi kali Mbak Uri lebih pelan. Tadi ada yang protes soalnya dengan saya. Gitu ya. Boleh sempet nyatet katanya. Betul. Nanti ada di layar televisi. Pasti ada ya, informasi ya. Silahkan pemirsa yang ingin tanya-tanya boleh melalui kontak WhatsApp atau SMS di 0852 50737011, atau boleh juga yang mungkin saat ini dalam perjalanan atau tadi udah lihat informasi berita, silahkan aja langsung lihat live di Instagram kita dan follow di Tepian TV tentunya ya. Jadi informasinya kita juga saat ini sedang live di situ. Silahkan DM atau tanya di kolom komentar, silahkan. Ya pemirsa, kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Harmoni Keluarga. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Tentunya masih dengan tema menarik ya hari ini, karena kita akan membahas kasus-kasus yang lagi hits beberapa minggu ini berkaitan dengan dilema perceraian. Masih berkaitan dengan data-data yang kita ambil dari pengadilan juga ya Mbak Yulia ya, melalui media sosial 1542 janda baru di saat di tengah-tengah 2021. Nah, kita ingin tahu sebenarnya tadi sudah ada di awal terkait dengan perekonomian juga, pihak ketiga juga ya Mbak Yulia. Sebenarnya penyebab lainnya apa sih yang berkaitan dengan perceraian ini Mbak Yulia? Silahkan. Kalau di saat pandemi sih yang pasti ketidaksiapan kita berdua Mbak Wuri. Lucu ya, menikah siap berdua, tetapi ketika benar-benar berdua membuat kita jadi nggak nyaman, karena berduanya itu bukan sesuatu yang baik. Maksudnya lebih banyak berdua karena salah satu di PHK atau pengurangan jam kerja, sehingga berpengaruh juga ke honor atau bonus-bonus yang lain gitu. Jadi di rumah dalam keadaan yang biayanya juga bengkak gitu, tetapi pendapatan justru menurun gitu. Nah, itu yang banyak terjadi, akhirnya ribut terus karena tidak siap kita berdua, hiburan juga kurang. Jadi akhirnya banyak pertengkaran dan itu menyebabkan beberapa pilihan untuk bercerai, karena yang kemarin-kemarin keluar nih gitu, yang awalnya itu disimpan di masa lalu akhirnya keluar gitu. Kemudian kurang komunikasi kita berdua, tetapi ternyata komunikasinya nggak bagus gitu. Ngomong sedikit emosi tinggi gitu, karena masing-masing emang stres ya. Jadi tidak menyadari dirinya, akhirnya jadi berantem gitu. Kemudian lupa menunjukkan kasih sayang, yang biasa misalnya pulang kerja agak romantis ya Mbak Uri, salim gitu ya, atau Assalamualaikum aku pulang, lama-lama karena di rumah terus udah lupa untuk menunjukkan kasih sayangnya gitu. Oke, berikutnya juga ini masih banyak, tadi juga ada, kalau kata Kementerian Agama salah satunya adalah menikah terlalu dini gitu. Dia tidak tahu peran sebagai suami, juga nggak tahu peran sebagai ayah, sehingga cukup terkaget-kaget ketika ada peran baru sebagai ayah atau suami gitu. Apalagi Mbak Uri, usia udah kritis ya Mbak Uri, jadi sudah 30 tahun, aku pokoknya nikah. Jadi tujuan menikah itu nggak tahu gitu, yang penting aku udah usia hampir 30 tahun aku menikah gitu. Nah, yang banyak juga yang kita hadapi ini ta'aruf ya Mbak Uri ya, ta'aruf yang kurang tepat.
harusnya ta'aruf itu masing-masing jujur mak comblangnya, termasuk kekurangan dari sang pria dan sebagainya itu harus mulai jujur gitu. Tetapi yang terjadi ketika sudah menikah, hampir dari 5 kasus 1 yang saya hadapi itu homoseksual gitu. Ya mungkin mak comblangnya nggak tahu ya. Jadi tapi itu kecenderungan orientasi seksual menyimpang itu cukup ada kasus 1-2 di ruang praktek gitu, itu juga penyebab cerai gitu. Oke, nanti kita akan bicara ke kasus-kasus ya Mbak. Biasanya dari kasus yang datang ke biro itu jadi tahu penyebab-penyebabnya juga ya Mbak Yulia. Tapi ya pemirsa di rumah, pandemi ini kan memang situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi semua orang, tidak hanya kalangan bawah, kalangan atas juga demikian gitu. Yang punya perusahaan pun bahkan ada yang sudah bangkrut gitu ya Mbak Yulia, nggak bisa menerima karyawan lagi, membayar lagi karena situasi dan kondisinya membuat seperti itu gitu. Ada 5 mall dijual loh Mbak Uli, mau beli 5 mall di Jakarta sampai dijual gitu karena benar-benar luar biasa. Sangat berpengaruh bagi ekonomi juga ya Mbak Yela, belum lagi tekanan stres ya, stres depresi berkaitan dengan berita-berita yang terjadi seperti kematian, berapa banyak jumlahnya, belum orang-orang yang ditinggalkan juga gitu ya, belum tuntutan istri juga ya, tapi tidak siap ngadepin perubahan Mbak. Nah itu dia, tapi yang paling menarik ini berkaitan dengan gadget ya Mbak Yulia ya. Betul. Tadi agak menarik sih karena udah jenuh, mungkin nggak ada variasi dalam rumah tangga, terus tiba-tiba ketemu mantan di medsos itu cukup banyak Mbak Uri, perselingkuhan. Kita mau dengar dulu yang kasus seperti itu, yang seperti apa sih Mbak kecenderungannya, silakan. Ya, jadi entah ya, klien saya sih yang perempuan merasa bahwa rumah tangga kami baik-baik aja gitu ya. Tetapi dari berbagai versi yang saya dengar akhirnya gitu ya, dari anaknya juga suaminya, ibunya nih dominan banget dan bapaknya pasrah awalnya. Tetapi ketika ini lagi jenuh, kan banyak aktivitas di rumah ya. Kalau pria aktivitas di rumah ngapain sih Mbak Uri gitu ya. Jadi lebih banyak main handphone dan ternyata buka-buka Facebook, buka-buka medsos lah ya, pokoknya ketemulah dengan sang mantan gitu dan merasa padahal usianya juga udah ya 30-40 tahun ke atas gitu. Ya udah ngerasa nyaman, akhirnya udah sama istri beda, ya udah cerai gitu. Ini sempat mau cerai gitu. Saya nggak tahu ini karena udah pertemuan ketiga ya, keempatnya saya nggak tahu ceritanya gitu. Intinya ini benar-benar suami udah nggak mau disatuin gitu karena istri saya dominan dan sebagainya, dan kelihatan ketika beliau sudah dirumahkan semakin istrinya cerewet sekali, banyak dominan. Jadi ya mantan saya udah janda, dokter, wah maksudnya udah saya nggak apa-apa cerai dengan istri gitu karena udah punya tempat praktek, jadi saya enak aja mau nikah sama beliau. Nah itu sampai ada tergambar seperti itu gitu. Jadi kemudian apalagi nih yang dekat terasa jauh ya Mbak Uri karena tapi kan kalau kita menggunakan medsos apalagi di rumah aja, ada satu momen kita memang harus di rumah aja, mengurangi mobilitas gitu Mbak Yulia. Otomatis sangat dekat sekali dengan teknologi. Betul. Dengan kuota internet, apalagi sih yang harus dilakukan gitu. Kalau yang udah bosan-bosan jatuhnya ke media sosial, jejaring sosial gitu ya, seperti Facebook, Instagram dan sebagainya, dan percakapan messenger, atau mungkin kadang yang sering disalahartikan atau yang sering baper itu komen-komen tuh Mbak Yulia. Nah gimana sih sebenarnya nyikapin supaya kita tuh nggak terlalu baper juga ya dengan komen-komen teman-teman kuliah dulu yang mungkin kita belum pernah nyatain, dan itu juga sebenarnya jadi pengaruh jadi semakin intens menggunakan media itu kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau pakai medsos tuh harus tahu tujuannya apa dulu sih gitu ya. Kalau saya pertama medsos emang mau silaturahim gitu ya. Terus kedua, saya mau mengeluarkan ide-ide saya gitu. Kata suami saya, kamu suka baca buku, kamu banyak terinspirasi dari klien gitu. Saya selalu bilang bahwa klien adalah guru saya gitu. Nah suami bilang, ceritakan kasusnya di dalam medsosmu. Nah itu tujuan saya pakai medsos Mbak Wuri gitu. Nah jadi setiap komen apapun itu saran buat saya gitu. Nah sekarang teman-teman yang mau medsos tujuannya apa dulu? Ada yang buat all shop, ada yang buat jualan. Kalau iseng jangan deh gitu. Artinya kalau iseng siap nggak mentalnya ketika menerima komen-komen yang nggak bagus gitu. Karena rata-rata nih misalnya teman SD muncul, belamak lah waya ini gitu, wah sakit hati lagi gitu ya.
Terus misalnya muka kita filternya bagus banget, ini bilang Uma kamera jahat apa itu tipenya, nah itu tersinggung gitu. Jadi memang harus paham dulu tujuan kita pakai medsos itu apa gitu. Kalau mau nyombongkan anak, tiba-tiba ada yang komentari anak, ya jangan tersinggung juga gitu. Jadi memang harus siap gitu. Kemudian, nah Mbak Wuri, aturan yang dibuat saat family time gitu. Ini kapan ini? Jadi kita enggak bosan gitu kan, sesuatu yang kita kerjakan terus-menerus bikin bosen ya. Nah gitu. ini jenuh banget. Jadi boleh dong kalau misalnya lagi makan, tolong dong anak-anak nggak boleh pegang handphone gitu. Atau ketika sudah jam 7 malam, habis maghrib, nggak boleh pegang handphone. Nah itu semua aturan dibuat. Jadi kalau nggak ada aturan kita jenuh sebenarnya. Cuman jenuhnya tertutupi dengan berbagai varian fitur menarik di handphone gitu. Oke, jadi kayak semacam bahaya bagi pernikahan jika kita tidak membuat aturan ya Mbak Yulia ya. Betul. Seperti penggunaan handphone ketika lagi makan bersama. Tapi kan kalau secara teori emang gampang nih Mbak. Kalau praktek susah ya kadang ya. Saya yakin pemirsa juga pasti akan susah. Saya sendiri juga susah. Kadang saya sendiri juga bisa jadi contoh anak-anak yang kurang baik gitu. Nah gimana sih supaya ini harus termotivasi untuk menjadi lebih baik demi menghindari bahaya dari pernikahan itu sendiri? Kalau saya, bukan saya ini ya, saya tahu susah banget gitu, tapi alhamdulillah kita bisa sih di rumah biasakan gitu ya. Karena memang ya mungkin setiap hari saya ada dampaknya ya. Jadi apa ya? Jadi ya inilah yang saya amati gitu. Jadi mau nggak mau aturan itu emang buat kita terapkan gitu. Itu sih yang saya lakukan kalau kita paham dampaknya. Nah kalau saya kan tiap hari ada Mbak Wuri ya, anak 3 tahun yang emosinya nggak bisa karena ternyata nggak ada aturan main handphone gitu. Jadi ketika saya ngelihat ya nggak mungkin Mbak Wuri saya tegas sama anak-anak kalau untuk urusan handphone, karena otaknya kayaknya anaknya diem tapi ternyata otaknya jalan terus gitu. Itu yang bikin dia jadi banyak gerak tanpa aturan gitu. Nah jadi memang harus tegas gitu. Kemudian tadi dampaknya teknologi, banyak banget aplikasi dating Mbak Wuri yang ngedate ya. Yang kita nggak boleh nyebutin. Saya nggak boleh nyebut merek. Pokoknya yang bisa komunikasi 2 arah langsung klop gitu ya. Iya, jadi tahu perempuannya di mana gitu. Terus dipencet 100.000 langsung ML gitu. Itu ada ternyata gitu. Saya taunya juga dari klien. Bisa di order gitu ya. Luar biasa. Nah itu juga perlu hati-hati buat istri. Jadi kalau suami atau istri, ini tidak hanya suami tapi istri juga ada yang melarang. Jangan, ini handphoneku nggak boleh gitu. Sampai ada di TikTok ada ya Mbak Uria, gimana cara istri setia gitu. Begitu dipegangi tangannya, diambil handphonenya ternyata. Nah itu tidak hanya suami tapi istri juga. Jadi kalau kita menikah itu tidak ada lagi rahasia handphone. Karena apa sih handphone kita gitu. Silahkan aja kalau memang kita nggak ngapa-ngapain gitu. Oke. Nah ini jadi pertanyaan yang ada hubungannya dengan kasus yang terjadi di Kota Samarinda nih. Kalau menurut Mbak Yulia sebagai psikolog kan juga ada perhimpunan psikolog ya, Sekaltim ya, atau di istilah dari komunitasnya HIMSI, Himpunan Psikologi. Nah sebenarnya pernah ada pembahasan itu enggak? Terus kita juga pengen tahu sebenarnya persentase terbesar itu apakah karena ditinggalkan sakit karena pandemi ini, atau karena orang ketiga, atau memang pure karena perekonomian. Berarti ada tiga hal utama nih ya, selain hal-hal lain seperti anak, keluarga gitu. Sebenarnya yang paling tinggi persentasenya itu apakah karena ditinggalkan karena wafat COVID gitu, yang kedua apa karena perekonomian, yang ketiga apa karena orang ketiga nih, karena yang membahayakan ini orang ketiga. Itu silakan. Ini apa, depresinya atau persentase perceraiannya? Oh, dari perceraiannya. 1.500. Oke, nanti dijawab ya Mbak Yulia. Oke, siap. Kita coba break dulu ya, karena semakin seru kalau kita sudah bahas soal masalah rumah tangga ini, sangat kompleks ya. Salah satunya adalah menguji kesetiaan nih, menguji kesetiaan atau kebertahanan rumah tangga. Nah pemirsa yang ingin tanya-tanya silahkan langsung saja di WhatsApp 0852 50 77 11, atau pemirsa boleh lihat atau tanya di kolom komentar di live kita di Instagram Tepian TV. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Instagram Tepian TV. Jadi tidak hanya dilihat di siaran TV saja ya Mbak Yulia, tapi juga di Instagram juga. Jadi udah beralih ke digital media sosial ya, karena siapa aja bisa nonton ya. Betul sekali, di mana aja juga bisa gitu. Dan ini mengedukasi sekali, karena bagaimana cara menghindari untuk tidak bercerai gitu ya. Tadi seperti alasan awal supaya orang-orang yang ingin bercerai itu jadi berpikir kembali nih, sebenarnya dampak bagi pasangan sendiri ketika bercerai itu seperti apa sih Mbak Yulia? Karena tadi kan salah satu faktor besarnya adalah perekonomian, selain dari pihak ketiga atau mungkin pria idaman lain atau wanita idaman lain gitu ya Mbak Yulia, yang mungkin lebih banyak bisa kasih perhatian. Nah, dampak bagi pasangan ketika memutuskan untuk bercerai nih Mbak Yulia, sebelum akhirnya menyesal di akhir, silakan. Ya, dampak perceraian kalau buat perempuan dan laki-laki berbeda ya Mbak Uri. Kalau laki-laki ketika memutuskan untuk bercerai, walaupun itu berat, asal perceraian itu dari dirinya gitu ya, bukan dari perempuannya. Kalau dari perempuannya mendadak agak membuat laki-laki depresi juga, tapi kalau perempuan pertama jangan mengambil keputusan karena emosi. Jadi kalau misalnya karena ya tahu perselingkuhan kemudian marah banget bercerai, itu nanti dulu gitu, karena masih banyak yang harus kita evaluasi gitu ya. Mungkin kitanya terlalu suka marah-marah perempuannya, jadi sang suami agak nggak nyaman cari perempuan lain, itu ada gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk bercerai, tolong masing-masing calling down dulu gitu. Kemudian kalau bisa datang ke psikolog, jadi kita tahu salahnya apa. Kalau masih bisa diperbaiki silahkan gitu, tapi kalau memang sudah toksik banget ya mau mundur juga nggak apa-apa gitu. Contohnya kayak klien saya Mbak Uri, istrinya baru nikah 3 bulan itu udah bingung banget karena suaminya ekshibisionisme. Apa tuh? Suka menunjukkan penisnya ke orang-orang gitu. Jadi ada di Samarinda ternyata pemirsa gitu. Jadi beberapa minggu yang lalu kan memang sempat viral itu Mbak. Iya ya, saya nggak ngikutin berarti. Tapi itu emang kelainan ya Mbak ya? Kelainan. Jadi awalnya stafnya istrinya yang menceritakan, tapi dia nggak percaya awalnya, masa sih suami saya begitu gitu. Akhirnya stafnya satu demi satu keluar, baru dia sadar gitu. Terus ada masukan dari yang lain, oh berarti suamiku memang seperti itu. Terus dibawa ke saya, memang si cowok nggak ngakuin si suami, tapi kita tahu bahwa itu ada kelainan. Nah itu akhirnya itu yang boleh untuk bercerai Mbak Uri gitu, karena kalau suaminya nggak ngakuin dan nggak mau berobat ya susah, nantinya bakal mempermalukan rumah tangga sendiri, apalagi lagi hamil ya istrinya gitu. Nah itu buat jangka panjangnya memang negatif, boleh, maksudnya daripada menyesal kalau dia memilih untuk bercerai, lebih bagus sih sebenarnya, karena si suami tidak mau berobat gitu. Itu pertama. Terus kedua, supaya nggak jadi toksik kalau memang betul, sudah ekshibisionisme, jadi pamer ya, pameran pamer. Aduh, ini udah di luar ya, masalahnya ya. Tapi ada ya Mbak Yulia, kasusnya ya Mbak Yulia. Oke. Ada. Nah kemudian bagi anak-anak juga semakin dini anak-anak usianya menerima perceraian, itu semakin bisa kita gantikan perannya ayah gitu, misalnya dari kakeknya, atau misalnya dia sudah bisa menerima, dibanding ketika remaja orang tuanya bercerai. Nah itu juga yang harus disiapkan gitu. Seperti itu jadi toksik. Kalau memang toksik dan nggak bisa berubah, misalnya kayak selingkuh lebih dari 5 kali, ya itu udah habit ya Mbak Uri, ada something yang harus diperbaiki di diri pasangan. Tapi kalau pasangannya nggak mau berubah, ya mau apa. Baru kemarin Mbak Uri ada bapak-bapak datang ke kita karena bingung istrinya udah selingkuh 3 kali gitu. Bingung nih saya cerai apa enggak gitu ya, karena memang si istri kerap main handphone terus. Handphonenya nggak boleh diliatin ke suami dan pakai password, bener. Kemudian sering abai dengan pekerjaan rumah tangga, jadi banyak suaminya, padahal suaminya kerja di tambang jadi sibuk banget, tapi menyempatkan diri untuk berberes gitu, tapi istrinya bener-bener nggak bisa fokus ke pekerjaan. Itu aja masih bingung loh Mbak Wuri gitu. Jadi dilema pernikahan, Bu, beneran nggak sih Bu saya cerai, gimana nanti nasib anak-anak saya gitu, padahal udah selingkuh 3 kali. Nah itu beberapa pandangan yang bagi laki-laki pun sebenarnya nggak mudah Mbak Uri buat bercerai gitu. Oke.
gitu, seperti itu. Jadi inilah beberapa, tapi kan ini ya Mbak, tadi karena sudah berkali-kali ya, bahkan benar. 3 kali setelah menikah atau sebelum menikah. Setelah menikah. Nah, ada Kita yang bicara bilang nih setelah Mbak menikah. Yulia kalau misalnya zaman pacaran udah sering, ini kasus sebelum ada yang menikah ya, tuh zaman pacaran sudah sering selingkuh tuh nanti akan terbawa karakternya ketika dia menikah. Itu sebenarnya fakta atau mitos? Kalau dia kenal dirinya sih dan tahu bahwa tujuan saya menikah, saya sudah berhenti gitu benar-benar dan paham bahwa saya kemarin hanya sekedar main-main, tapi ketika sudah menikah ini sudah berhubungan dengan Allah misalnya dan sebagainya, sudah serius Ibadah gitu ya? ya, karena banyak yang harus dikorbankan, itu bisa Mbak Wuri. Tapi kalau kita berpikir bahwa oke, saya nggak apa-apa menikahi dia karena nanti akan berubah. Berubahnya apa dulu gitu? Kalau kita lihat pola pikirnya sama, Iya. pekerjaannya sama, nggak ada yang bikin dia insight gitu, nggak ada yang bikin dia sadar, ya nggak bisa berubah gitu. ya, Jadi ya. nggak ada perilaku bisa berubah karena menikah, tuh nggak ada. Tapi kalau dari kasus ada nggak sih Mbak Yulia di Biro Psikologi Mata Hati, misalnya dia memang sudah sering atau mungkin istrinya datang cerita, suami saya sih emang sering kepergok kalau pas masih pacaran tuh udah sering selingkuh ya. Terus pas nikah nih ketemu lagi nih, gimana? Apakah masih bisa dirubah nggak sih Mbak? Terus berapa persen dia akan berubah atau mengubah perilakunya? Karena kita tahu kan karakternya susah dirubah ya kalau sudah jadi karakter ya Mbak Yulia ya. Masalahnya itu salah perempuannya juga Mbak Uri. Kalau kita mengiyakan, membiarkan, ya suami nggak ada berubah dong. Klien saya dari awal nikah itu bilang, beliau sudah 20 tahun menikah Mbak Uri. Dari awal nikah sudah begitu, kemudian sepanjang nikah makan aja Mbak Uri matanya udah ngelirik nih, ngelirik kalau ada cewek di depan ngelirik gitu. Iya. Dan dia mendiamkan, maksudnya ya sudahlah suatu saat Bapak bakal berubah gitu. Nah, ini dia. Akhirnya presentasinya naik dari dia sekedar melirik, kemudian pacaran sana sini, kemudian dijadikan sugar daddy itu simpenan gitu. Akhirnya nikah Mbak Uri. Jadi jenjangnya semakin naik, ya udah di usia beliau yang ke 58 tahun minta cerai karena nggak kuat gitu. 58 tahun coba ya Mbak Yulia Ya, ya. karena sudah nikah udah 20 tahun lebih Mbak Uri, Dan kemudian tidak berubah. nggak berubah suaminya, dan dia berusaha untuk saya bilang, ibu kalau ibu mau menerima silahkan, kebaikan suami apa gitu ya. Tapi ternyata sudah mencoba 5 tahun, kemudian suaminya nikah lagi gitu. Nah itu udah mulai nggak kuat, akhirnya Bunda saya udah nyerah, saya mau lepas suami. Itu di usia ke 58 tahun. Jadi dia fokus besarkan cucu gitu. Nah itu kan toksik ya sebenarnya yang ada dari awal nikah. Iya. Tapi karena kita berusaha, nggak apa-apa lah suamiku berubah, tapi dari kita nggak ada gitu. Coba kita keras, Papa, kalau kamu masih kayak gini nggak boleh masuk rumah. Wah, itu kan takut ya, ibaratnya anak-anak juga marah semuanya. Nah itu kan akhirnya suami sadar gitu. Tapi karena dari kita nggak apa-apa, ya akhirnya terus gitu, karena nggak ada punishment gitu. Intinya kalau ternyata itu adalah toksik bagi kelanjutan hubungan ke depannya, maka lepaskan gitu ya Mbak Yulia. Lepaskan, Misalnya karena hal-hal tenang. seperti tadi Eksibisionisme, ya yang memamerkan. alat kelaminnya ke orang lain, dan itu sudah di luar batas ya Mbak Yulia. Betul. Atau misalnya berselingkuh berkali-kali juga gitu ya. Kalau suaminya mau berobat sih sebenarnya nggak apa-apa Mbak Uri, tapi ini rata-rata nggak mau. Dia Nggak mau, menganggap ya. bahwa, Bu saya dulu miskin loh Bu, sekarang boleh dong saya senang-senang dikit. Itu yang terjadi gitu. Oke, baik. Nah ini dampak bagi pasangannya, ternyata ada juga dampak bagi anak ya Mbak Yulia. Nah ini yang Benar. ternyata jadi salah satu momok yang akhirnya mengorbankan cita-cita anak juga gitu, harapan anak kepada orang tua yang harusnya punya figur gitu ya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa boleh silahkan yang ingin bertanya-tanya atau dari tadi penasaran mungkin tapi malu-malu, silahkan aja melalui Japri di WhatsApp di 0852 50 73 70 11. Kita kembali setelah informasi berikut ini. Baik, semakin menarik di pembahasan kita. Kalau tadi ternyata pemirsa berkaitan dengan dilema perceraian itu tidak hanya dampak bagi pasangan suami atau istri, tetapi juga ada dampak yang paling penting dan ini sangat vital ya. Ini adalah dampak anak. Nah kita ingin tahu juga ke Mbak Yulia nih, kalau dampak anak karena pasangan bercerai itu apa aja sih Mbak Yulia yang mungkin bisa jadi referensi kita untuk lebih baik tentunya. Silakan.
Yang pasti anak jadi ada perubahan perilaku ya Mbak Uri ya. Perubahan perilaku tuh bisa jadi lebih pendiam, kemudian prestasi belajar menurun. Nah ini ibu, bapak, atau ayah bunda yang memutuskan akan bercerai, ada pilihan gitu. Sebenarnya tadi saya katakan waktu masih kecil itu nggak apa-apa cerai lebih cepat gitu, karena anak-anak bisa recovery, tetapi anak-anak juga dipersiapkan prosesnya gitu. Artinya next ketika usia 7 tahun itu udah mulai jadi memberitahu anak tuh beda-beda. Kalau 7 tahun kita hanya bilang bahwa kita udah pisah rumah sama papa mama, udah nggak bersama karena papa sibuk gitu, jadi di rumah berikutnya. Tapi kalau udah 13 tahun itu udah yang sebenarnya, karena dia udah bisa memahami sebab akibat. Papa mama bercerai gitu, udah nggak bisa nyatu gitu. Jadi emang harus jujur di usia 13 tahun, tapi tanpa detil banget. Misalnya papamu selingkuh kurang ajar banget, itu jadi nggak ada menjelek-jelekan pasangan, itu jangan, karena gimana pun dua-duanya ada di hati anak, kanan kiri. Jadi kalau satu menghina ayahnya, satu menghina ibunya, tersakiti dua-duanya gitu. Itu yang perlu tahu. Kayak yang baru-baru ini rame ya, artis ya udah cerai lama ngejelekin mantannya gitu. Itu nyesek banget bagi anak gitu, karena gimana pun mereka tetap orang tuanya gitu. Kemudian adanya gangguan ke arah yang negatif ini baru saya tangani kemarin Mbak Uri 3 hari yang lalu. Dia tahu papahnya itu suka mukul dia dan sebagainya gitu, tetapi untuk menerima bahwa perceraian itu stigmanya yang nggak siap Mbak Uri. Jadi ternyata mereka punya geng anak-anak broken home gitu. Jadi mereka ini menganggap bahwa semua temannya berenam itu semua broken home. Itu bilang bahwa mereka anak-anak yang tidak beruntung, anak-anak yang brengsek, pecundang, dan tidak akan sukses. Itu yang mereka punya gitu, anak SMP loh Mbak Uri. Jadi saya sampai brainstorming, saya ubah lagi pola pikirnya. Siapa yang bilang kalau anak broken home itu bakal hancur? Saya bilang, wah itu bener-bener saya terapi yang harusnya cuma 2 jam, saya sampai 3 jam gitu, karena saya pengen dia keluar dari ruang praktek tuh ada motivasi. Jadi bener-bener gak mau mandi. Ini sudah pada tahapan gak mau mandi dan ada indikasi mau bunuh diri gitu, karena toh saya juga tidak akan merubah keadaan, gimana pun saya tetap menjadi anak broken home gitu. Jadi yang terbaik adalah saya bunuh diri supaya nggak ada lagi stigma itu gitu. Nah itu tuh minta tolong ibunya, kalau dia perempuan deketin ibunya, pepet terus. Yang bapak coba untuk memahami bahwa gimana pun kamu tetap anak papa, tetap papa sayangin, itu tetap gitu. Yang berubah hanyalah papa mama tidak bersama, tetapi kamu tetap anak papa yang papa cintai. Nah dukungan itu yang perlu gitu. Nah ini itu seperti itu, karena papanya langsung hilang yang klien saya gitu. Hati-hati, itu juga dapat menyebabkan trauma pernikahan. Ini ada 2 yang saya lagi PR melakukan karena nggak mau nikah. Lihat rumah tangga aku, bapak ibunya hancur, jadi nggak mau nikah gitu. Sampai ada yang menyebabkan mental illness gitu. Jadi kayak semacam trauma gitu ya Mbak Trauma Yulia, banget, nggak mau nikah gitu. Trauma Nah, dari melihat fenomena dalam rumah tangganya ya, keluarganya ya. Jadi sampai saya bilang, urusan orang tuamu, kamu berhak untuk bahagia. Nah itu tuh memasukkan ke dalam itu perlu proses yang lama gitu. Jadi jangan sangka anak diam itu baik-baik saja. Dan ternyata Mbak Uri ada loh yang menganggap bahwa anak saya menerima kok Bu. Tahu dari mana? Dia diam dan tidak pernah bertanya. Jadi diamnya itu dianggap anak menerima gitu. Padahal itu bagian dari rasa frustasi dia. Mau nanya pun nggak ada gunanya juga gitu, karena mereka nggak jujur. Oke. Nah ini sudah ada pertanyaan menarik nih Mbak. Sebelum kita ke tadi sudah ada dampak anak ya, bisa menimbulkan trauma kalau kasih sayangnya tidak sama gitu ya Mbak Yulia ya. Kemudian juga saling menjelek-jelekan setelah berpisah juga akan memperburuk keadaan. Dan dampak keluarganya mungkin jadi silaturahmi tidak baik gitu ya. Tidak baik, betul. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Ratri nih. Semoga Mbak Ratri masih menyimak tayangan ini. Coba saya bacakan dulu, nanti silahkan solusinya Mbak Yulia bisa jawab. Saya Ratri, usia 29 tahun. Mantan suami saya, ini detail nih Mbak Yulia, 32 tahun, anak saya 2, udah besar-besar. Saya baru saja bercerai Bu, karena sudah tidak tahan selalu cekcok sama suami yang tidak bekerja sudah hampir 2 tahun nih. Alasan Jadi ekonomi juga. segala cara ya, alasan ekonomi ya Mbak Ratri ya, segala cara sudah dilakukan termasuk menyuruhnya kerja. Apakah pilihan bercerai saya ini sudah tepat?
dan apa yang harus saya lakukan ke depannya supaya anak-anak saya tidak terluka melihat ayahnya tidak bekerja padahal usianya udah remaja. Pasti akan tersentuh sekali ya, karena teman-temannya sebayanya mungkin mapan atau settle, ternyata ayahnya masih gitu-gitu aja. Silahkan Mbak Yulia. Mbak Ratri silahkan disimak. Ya, jadi sebenarnya Mbak Ratri begini ya, suami tidak bekerja itu dilihat dulu penyebabnya gitu. Kalau misalnya dia memang sudah mencari pekerjaan kemanapun dan tidak bekerja, bisa di switch gitu ya. Jadi kalau kita ada ibu rumah tangga, suami berperan sebagai ayah rumah tangga. Nah, tetapi dari bahasa Mbak Ratri sepertinya suami tidak menempatkan dirinya sebagai ayah rumah tangga. Jadi ibaratnya gini, kalau di kota-kota besar udah banyak ya Mbak Uria ayah rumah tangga, ketika gaji lebih besar istri, mereka mengambil peran. Oke, daripada anak di pembantu, gue aja deh yang ngerawat anak-anak gitu. Dan itu bener-bener sepenuh hati, maksudnya ke pasar dia, yang masak dia gitu. Nah, ini siap nggak sang suami mengambil peran untuk peran domestiknya. Sementara peran istri jangan terlalu jauh menyimpang gitu, artinya tetap hormat, tetap salim, tetap ya hal-hal tertentu seperti menyiapkan air putih, teh itu memang wajib gitu, tetapi ada baiknya tetap disiapkan gitu. Tetapi untuk peran-peran yang seperti ke pasar, masak rata-rata ya, nah itu suami nggak apa-apa ngambil peran gitu, kecuali nyuci nanti istri yang nyetrika gitu, tetapi dominannya adalah suami gitu. Nah, kalau misalnya beliau mau seperti itu nggak masalah gitu, asal Mbak Ratri sendiri udah mapan tuh artinya cukup buat anak-anak gitu. Tetapi kalau nggak cukup kemudian ada nada berantem terus gitu, berarti egonya laki-laki kena gitu ya, kesentuh gitu. Jadi kayak Mbak Ratri capek sedikit, agak suara keras, suami marah gitu ya. Gimana pun ini ego harus lebih tinggi gitu. Kita diem, dibilang suami belagu gitu. Nah kalau emang sudah begitu dan suami nggak mau berubah, nggak ada tindakan untuk mencari pekerjaan, karena sebenarnya pekerjaan tuh banyak ya Mbak Uri. Ojek online, ya itu lumayan sekarang, banyak banget. Pegawai honor juga ternyata ngambil ojek online, berarti kan giat ya, gigih ya. Jadi kalau mungkin zaman dulu nggak ada pikiran ya untuk ojek online karena memang nggak ada gitu. Kalau sekarang, tapi ya sekarang kerjaan itu ada banget gitu. Kita butuh tukang aja banyak ya. Coba di rumah kayak ikut GoClean, sekarang udah nggak ada lagi. Coba kita bikin GoClean sendiri gitu. Masuk rumah 80.000 bersih-bersih. Sebenarnya banyak sih pekerjaan, sayangnya itu mau dilakukan oleh perempuan ya. gitu. Mau oleh perempuan atau tidak, nggak sama suaminya gitu ya. Ya, kayak GoClean itu yang paling banyak perempuan nyetrika mau gitu, yang penting duitnya ada gitu. Nah itu sih mindset itu yang harus diubah. Tetapi kalau memang beliau tidak merubah mindsetnya dan Mbak Ratri nggak nyaman dengan pertengkaran, itu jauh membuat anak jadi lebih buruk mentalnya gitu. Tapi karena kan ini udah bercerai ya Mbak Yulia? Udah bercerai, ya pilihan yang bagus gitu, karena anak-anak lebih bagus bercerai daripada melihat pertengkaran setiap hari. Itu lebih bikin hancur mentalnya anak-anak gitu. Berarti Mbak Ratri kayaknya nikah muda ya? Iya, sudah 35 baru 35 tahun udah remaja ya? Iya, 32 tahun remaja, berarti saya 40 tahun, anaknya baru 12 tahun. Nggak apa-apa. Buka kartu. Tapi ini yang paling penting, apa yang harus dilakukan Mbak ke depannya, meskipun misalnya tanpa suami gitu, tapi tetap tegar di tengah anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa ya. Oke, baru cerai ya Mbak Ratri ya, kami berdua ikut berduka cita. Satu hal, kalau misalnya memang sedang tidak nyaman, itu artinya sedih berkepanjangan lebih dari 2 minggu, bisa jadi itu depresi Mbak Ratri. Gak apa-apa, karena kita memang di situasi yang tidak bagus. Jadi kalau kita lagi depresi, dinikmatin dulu depresinya gitu. Nyanyi lagu yang sedih-sedih boleh gitu ya, tapi kita bilang dengan tubuh kita, oke tubuh, saya tahu bahwa hal ini berat banget, tidak mudah bagi diri saya dan anak-anak menerima ini, jadi memaafkan diri sendiri gitu ya. Jadi boleh kita nangis dulu selama 2 minggu gitu misalnya, atau sebulan, berikutnya kita harus bangkit gitu ya. Berikutnya kita harus bangkit, kalau memang nggak bisa boleh nyari teman-teman yang bisa membangkitkan gitu, yang bisa membuat semangat gitu. Tapi kalau nggak bisa ke psikolog juga gitu, satu kali. Ada banyak ini online gratis ya, ada Tenang Lapang, ada Sejiwa, banyak gitu. Jadi silahkan
dicoba online yang gratis ke psikolog kalau memang tidak mau yang berbayar gitu. Artinya menenangkan diri dulu, setelah sudah siap 2 minggu kita ceria lagi, fokus ke hidup. Fokusnya apa? Anak-anak dan uang, anak-anak uang, itu aja yang fokus di dalam pikiran kita tanpa mengurangi kesenangan kita gitu. Artinya me time tetap diperhatikan. Oke, gitu. jadi tetap bahagia ya Mbak Ratri ya, untuk melangkah ke depan supaya lebih prima ya Mbak. Betul. Dan ini juga yang mungkin sering dilakukan oleh Mbak Yulia ya. Sebenarnya penanganan psikolog ini seperti apa sih klien yang sudah bercerai ini? Kira-kira hal yang paling mudah, langkah awalnya seperti apa? Yang mungkin seperti Mbak Ratri ya contohnya ya. Jadi penanganannya kalau misalnya datang ke Biro Psikologi Mata Hati seperti apa sih? Apakah harus didengarkan dulu, curhat dulu habis-habisan, terapi, atau gimana Mbak Yulia? Apa tergantung masalahnya? Ya, jadi sebenarnya ini sambil kita kasih tahu dulu ya, kalau ke psikolog tuh diapain sih gitu ya. Pertama, jujur kita asesmen dulu. Asesmen tuh ada beberapa alat tes, mungkin 2-3 alat tes gitu ya. Tapi itu unik, kalau memang agak lama berarti ini mungkin depresi berat atau apa gitu ya. Kita mau lihat ini depresi berat apa enggak gitu. Kemudian IQ-nya berapa, kita ngomongnya berbeda ya Mbak Wuria antara mohon maaf klien yang pinter dan enggak gitu. Makanya ada asesmen sebelumnya gitu, apa yang harus saya lakukan. Kalau ngadepin orang pinter, saya cukup sedikit bicara tapi banyak pancingannya. Nah itu biasanya udah insight dari kognitif terapi. Tapi kalau yang IQ-nya agak low, itu kita yang banyak bicara. Jadi beda penanganan antara setiap klien. Nah berikutnya kita real terapi, bahwa apa yang sudah terjadi itu harus menikmati kesendiriannya dulu, jangan langsung dibangkitkan kamu harus ceria dan sebagainya, enggak gitu. Kalau trauma dengan rumah lama, boleh ganti rumah baru, misalnya ngontrak dulu 1 bulan buat recovery dulu ya, karena nggak mudah bercerai itu gitu. Mempersiapkan secara ekonomi, misalnya menghitung harta gono gini, diskusi terkait pekerjaan yang akan diambil, mempersiapkan dan memotivasi anak-anak kita gitu. Satu hal, banyak orang tua yang merasa I'm fine di depan anak-anak, jadi anak-anak bingung mau mulai gitu. Tapi kalau anak-anak udah remaja, boleh kok kita cerita, nak sedih juga ya nak ya, nggak ada papa gitu ya mah ya, jadi kita cerita gitu. Tapi nggak apa-apa kok mah, nggak ada papa yang galak juga lebih enak gitu. Nah itu tuh berbagi gitu, artinya kita manusia biasa gitu, kita bukan ibu-ibu yang harus strong, perempuan kuat nggak boleh nangis, itu enggak gitu. Jadi boleh cerita sama anak, maaf ya nak ya ini keputusan yang mama ambil gitu, nggak apa-apa, cerita aja seperti itu gitu. Kemudian mulai untuk ada pengganti ayah, siapa? Om, kakek, ya bapak gitu. Kalau perempuan banyak ya, tante gitu ya, tante, nenek gitu. Figur-figur lain gitu ya. Figur yang penting yang dibutuhkan anak adalah figurnya, perempuan dengan perempuan gitu. Lebih ke sana figurnya. Jadi harus menyiapkan peran pengganti. Kemudian biasanya ada support terapi. Kita lihat apa sih kebiasaan ibu, kemampuannya, ayo kita bantu gitu. Kebetulan saya banyak punya kenalan, misalnya kalau dia hebat di mana, kita salurkan ke teman-teman yang memang bagian apa Mbak Wuri kayak ikut pelatihan gitu, itu tuh bisa saya salurkan ke teman-teman gitu. Nah berikutnya kalau memang nggak kuat, biasanya kita hipnoterapi, biar lebih down dulu, dia bisa menerima masalahnya, baru kita support supaya lebih fokus dengan tujuan hidupnya berikutnya gitu. Nah. Jadi kita reframing program, membuat program ulang di kehidupannya. Ya, menempuh hidup baru sih sebenarnya. Ya. Dari membuka lembar baru ya, lembar baru ya. Kebanyakan bilangnya gitu ya, istilahnya membuka lembar baru. Nah, itu langsung ketika ada masalah atau kasus yang berkaitan dengan perceraian, penanganan psikolog ya, mungkin sama semua psikolog ya Mbak Yulia ya, tergantung tingkat klinis masalahnya. Nah ini jadi segmen terakhir kita ya Mbak Yulia, sebenarnya saran dan tips buat dilema perceraian ini supaya bisa menguntungkan kedua belah pihak, walaupun sebenarnya pasti ada pihak yang
paling dirugikan gitu ya Mbak Yulia kalau misalnya kita salah. Seperti kita kalau misalnya mengasuh anak kan tidak ada sekolahnya ya. Betul. Membina rumah tangga juga cuman bisa belajar dari pasangan-pasangan inspiratif gitu ya, atau pasangan-pasangan teladan. Mbak Yulia boleh kasih tips nggak, sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Mbak Ratri tadi sudah secara keseluruhan ya terkait dengan tema kita, dilema perceraian. Silahkan Mbak, singkat. Ya, buat para orang tua gitu, karena ini dilema perceraian, mau memilih bercerai atau tidak itu pilihan gitu. Tetapi satu hal, selama kita hidup tolong sesuaikan dengan fase sekarang. Misalnya ketika mau menikah, fasenya adalah menjadi pengantin. Berarti yang banyak kita cari ilmunya adalah masalah pengantin gitu ya. Jadi nggak boleh berkata bahwa saya nggak tahu ilmunya karena nggak ada sekolahnya dan sebagainya. Itu udah basi yang dulu. Sekarang banyak banget ilmu bertebaran, tinggal kita cari siapa narasumber yang berkompeten di bidangnya. Oke, mau jadi orang tua, tolong belajar masalah parenting. Banyak banget di luar sana gitu. Belajar, jadi medsos itu digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan peran kita saat ini. Apalagi, oke, perceraian, apa yang harus saya lakukan? Menyiapkan diri menjadi orang tua tunggal atau single parent, boleh gitu. Apalagi menghadapi anak-anak yang remaja gitu. Jadi ayah bunda, siapkan mental untuk bercerai karena tidak mudah, stigma dari masyarakat, anak-anak yang depresi, diri kita juga depresi. Berikan jeda waktu kita untuk istirahat, kemudian siapkan mental untuk menerima peran baru, lembar baru tadi kata Mbak Uri, dan gimana pun fokus dengan tujuan baru, apa yang harus kita lakukan bersama anak-anak, kita bisa lebih kuat lagi. Tapi kalau memang masih berat, dilihat dulu gitu, pakai pembanding bersatu dan tidak, bercerai dan tidak gitu. Itu tuh bandingannya mana, banyak yang mana. Nah setelah itu sesuai agama masing-masing, kalau di Islam istiharoh gitu, putuskan gitu, bismillah untuk hidup yang lebih baik, niatnya demi itu gitu ya. Tapi selagi masih bisa dipertahankan dengan usaha tumbuh bersama gitu ya Mbak Yulia, ayo. Tapi yang paling penting kalau memang sudah bingung, butuh bantuan profesional, silahkan langsung datang ke Biro Psikologi Mata Hati, curhat dengan psikolog yang sesuai dengan kompetennya. Tapi ingat, kalau sudah toksik atau akan menyakiti diri kita sendiri dan kita yang nantinya kita sebenarnya tahu kita bakalan bermasalah ke depannya, lebih baik sudahi gitu ya Mbak Yulia. Selingkuh lebih 2 kali lah. Oke, Mbak Yulia, terima kasih hari ini. Baik, kita Mbak bicara Uri. soal dilema perceraian ini kompleks ya. Tadi luar biasa juga diapresiasi pemirsa kita dengan pertanyaan yang menarik, dan itu pasti kasus yang sudah luar biasa ya Mbak Yulia. Memutuskan untuk perceraian itu berarti sudah luar biasa sekali masalahnya. Tapi kita ingin membuka lembaran baru untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ya Mbak Yulia. Jadi tetap semangat, tetap optimis, apalagi suasana pandemi, kurang-kurangi stres ya, kurang-kurangi bermasalah. Harus happy, bahagia untuk meningkatkan imun tubuh juga. Dan pemirsa di rumah, terima kasih sudah panjang lebar sekali ya kita bicara di sini ya Mbak Yulia. Sudah disaksikan pemirsa juga, baik itu di live Instagram ataupun juga di rumah tentunya. Terima kasih, semoga ini mengedukasi kita semua. Saya Wuri Handayani beserta kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan raih bahagia bersama dengan keluarga Anda. Sampai jumpa. Ya, boleh. Bagus ya Mbak airnya. Tapi kalau di luar Karena Apple kan jujur aku nanti tetap cinta Oppo. minta tolong deh, dan minta tolong deh.